Pemirsa Dialektika, Anda mungkin sudah menyaksikan kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Buru yang langsung menyambangi para petani yang menjadi korban bencana banjir pada beberapa saat. Beliau langsung turun ke lapangan, menyaksikan secara dekat bagaimana kondisi real yang terjadi pada saat terjadinya musibah banjir. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bapak Rum Suklesuni. Assalamualaikum Pak Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pada episode sebelumnya, Dialektika turun langsung bertemu dengan para petani dan mereka berdialog langsung dan menyampaikan keluh kesah mereka terkait dengan bencana banjir yang menimpa pada bulan Februari, yaitu di awal bulan dan di akhir bulan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ketua DPRD, apa yang Bapak mengetahui terkait dengan bencana banjir yang menimpa masyarakat khususnya petani? Ya, terima kasih Bang Fahmi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, dari kemarin sampai hari ini, saya bisa hadir di sini dan menyaksikan langsung musibah meluapnya sungai yang ada di Desa Sawah dan berdampak pada beberapa lahan kebun petani. Sekitar ada 73 petani yang menjadi korban tergenangnya air dari luapan sungai di Desa Sawah. Jadi baru sekitar 3 hari yang lalu saya mendapat kabar dari sumber orang Sawah sini bahwa ada musibah banjir, yaitu meluapnya air sungai yang langsung ke lahan petani. Padahal memang bukan baru 3-4 hari yang musibahnya, sudah sekitar 1 pekan yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah air meluap pada waktu malam hari. Dan saya berdialog dengan mereka, para korban yang lahannya, kebunnya digenang oleh air. Mereka bilang sudah kurang lebih 1 minggu yang lalu, dan pada puncak-puncaknya itu pada malam hari beberapa pekan yang lalu, mungkin kurang lebih 1 minggu yang lalu. Sehingga memang meskipun kalau kita lihat dari momentum ini mungkin memang agak sedikit terlambat dengan waktu momentum, tapi bagi saya ini bukan hal yang begitu terlambat, karena potensi curah hujan yang begitu kuat juga sampai dengan akhir ini yang masih hujan terus, dikhawatirkan akan munculkan lagi luapan-luapan air di hari-hari berikutnya. Sehingga bagi saya harus bertemu dengan masyarakat dan harus mengambil satu solusi atau satu langkah untuk mendapatkan solusi, paling tidak bisa menangani sehingga luapan air itu sudah tidak meluap lagi. Salah satu solusinya ketika pada waktu saya mengkonfirmasikan kepada teman-teman rekan-rekan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru dan di Dinas PU untuk sama-sama meng-cross check sama-sama lokasinya dan harus mencari tahu titik untuk mendapatkan solusi untuk penanganan luapan air yang meluap dari sungai itu. Sehingga bagi saya harus ada langkah cepat untuk kita lakukan penanganan. Nah, hasil daripada turun dan tinjau lokasi di lapangan pada kemarin 2 hari yang lalu, kemarin juga saya baru konfirmasikan dan menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa ada musibah banjir juga di Sawah, dan Pak Bupati minta untuk dikoordinasi. Jadi langsung disampaikan kepada Pak Bupati? Langsung saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa ada musibah bencana luapan air yang mengenang petani, ada sekitar 73 petani di Desa Sawah, sehingga Bupati langsung merespon untuk secepatnya kita harus tangani kan gitu. Menurut Pak Ketua,
berkaitan dengan bencana yang menimpa 73 petani di Desa Sawah ini. Dalam dialog mereka menyampaikan kira-kira kita mohon bantuan dari pemerintah agar paling tidak mengurangi beban kita, selain daripada upaya dan perhatian pemerintah itu dari sisi memprioritaskan kepentingan normalisasi sungai. Yang pastinya ada keluh kesah dari bapak-bapak petani ketika saya berdialog dengan mereka karena keresahan, karena ladang atau kebun yang mereka miliki adalah salah satu sumber pendapatan bagi keluarga mereka. Itu adalah penopang pendapatan keluarga mereka, sehingga mereka merasa bahwa rasa sedih dengan kondisi yang ada, apalagi momentum juga bulan Ramadan sudah semakin dekat, kebutuhan ekonomi juga semakin mendesak. Hasil-hasil yang ada di kebun yang sudah terairi oleh air tergenang itu sebagian besar sudah pada proses panen, sehingga mau menuai hasil. Tapi karena kondisi bencana ini, maka mereka harus gagal untuk panen dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu perhatian besar sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang pimpinan di daerah ini. Juga rasa empati saya itu sebagai seorang manusia itu tetap pasti harus ada rasa empati untuk bagaimana bisa membantu mereka, paling tidak meringankan mereka, untuk meringankan beban mereka ya, untuk memenuhi pendapatan ekonomi mereka, karena hasil tanaman mereka ini sudah hancur semua dengan kondisi keuangan daerah ya. Karena ini korbannya bukan dua petani, tapi ini ada puluhan petani kan, dan tidak mungkin juga secara pribadi, secara personal kita harus melihat cuma satu petani. Sedangkan yang korban di sini di Desa Sawah sekitar 70, informasinya 73 petani. Ya kalau diperhatikan ya harus diperhatikan semua kan, begitu. Artinya meskipun sedikit tapi harus diperhatikan semua. Nah, dengan kondisi APBD kabupaten kita yang semakin direfocusing oleh negara, sehingga ini juga memperlemah belanja APBD kita terhadap program-program pembangunan atau bantuan-bantuan sosial. Apalagi ketika saya meng-cross check juga, mengkonfirmasi memang bantuan untuk korban-korban bencana, bantuan tak terduga untuk korban-korban bencana memang sementara belum ada di SKPD masing-masing di dinas. Sehingga mungkin mudah-mudahan ini bukan satu janji, tapi saya mencoba untuk bagaimana bisa nanti berkoordinasi dengan Pak Bupati kan, karena saya mengusulkan kan, tapi yang mengeksekusinya nanti itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Buru, hingga sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan daerah. Itu menjadi kewajiban saya juga untuk mengkoordinasikan ini dengan pemerintah daerah, dalam ini eksekutif, untuk kita bisa sama-sama mengurangi beban-beban para korban petani yang hampir sebagian besar tanamannya itu sudah ludas. Pak Ketua, tadi saya melihat dalam kunjungan Pak Ketua ini, Pak Ketua tidak sendiri, tetapi kemudian Pak Ketua juga memboyong dari Dinas Bencana Alam, kemudian ada juga rombongan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum. Apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan lewat kunjungan Pak Ketua, kemudian ada dari pihak Dinas Bencana Alam, sebagai wujud perhatian kan, sesegera mungkin bisa diantisipasi musibah yang terjadi terhadap petani kan? Atau paling tidak bisa menjawab kira-kira kapan musibah ini normalisasi ini bisa segera tertangani, sehingga apalagi dalam musim hujan. Dan mohon maaf para pemirsa Dialektika Channel, dialog saya dengan Pak Ketua DPR saat ini masih dalam suasana hujan, sehingga kemudian kita mengharapkan sungguh jangan sampai dalam suasana kayak begini musibah banjir akan terjadi lagi ke depan. Menurut Pak Ketua. Jadi memang sengaja saya menghubungi mereka untuk memboyong mereka ke sini dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan PU untuk melihat kondisi itu dan langsung kita secara teknis, karena saya pinginnya secara teknis ada aksi di lapangan untuk langsung menangani, sehingga ini bukan saja satu semacam retorika atau wacana belaka,
tapi bawa teman-teman dinas teknis terkait ini untuk langsung mengeksekusi kalau memang bisa. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa penanganan bencana ini adanya musibah, kita tidak harus menunggu secara formal mekanisme anggaran, tapi paling tidak ketika ada bencana ya diselesaikan dulu. Masalah penganggaran itu nanti bisa kita bisa anggarkan, karena memang dalam ketentuan regulasi juga bisa mengiyakan itu. Apabila ada tanggap darurat bencana seperti ini, ya bisa dikerjakan duluan. Sehingga bagi saya harus aksinya di lapangan harus cepat. Nah, teman-teman di lapangan, teman-teman BNPWD dan mungkin PU mungkin secara teknis lebih paham terkait hal itu. Sehingga saya sengaja bawa begini untuk mereka bisa melihat dan bisa kira-kira mengukur anggaran biaya dan teknisnya. Teknis kalau memang toh hari ini normalisasi atau besok dan lusa, berarti seperti apa kan gitu. Sehingga bisa selesai. Ya, Pak Ketua, berkaitan dengan posisi dan jabatan Pak Ketua selaku Ketua DPRD, saya beberapa saat yang lalu saya bertanya kepada warga kan, pada kurun bulan Februari itu DPRD melakukan reses dan kemudian melakukan jaring asmara. Dan setelah saya mengkonfirmasi kepada warga, adakah tidak anggota DPR yang memanfaatkan waktu reses itu mengunjungi desa sawah sekaligus melihat secara langsung tentang bencana banjir, dan mereka menjawab bahwa tidak satupun. Nah, kira-kira apa tanggapan Pak Ketua? Ya, itu memang dalam beberapa pekan terakhir ini memang ada jaring aspirasi dan reses yang dilakukan oleh DPRD, baik itu pimpinan DPRD maupun anggota DPRD. Nah, itu masing-masing menentukan lokasi titik-titik mana dan sebagainya. Karena jaring aspirasi dan reses itu adalah bagian menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga bagi saya sebagai pimpinan DPRD, sebagai ketua DPRD, memberikan tugas kepada mereka, memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk bisa sama-sama kita turun semua, kan, untuk masalah turun dan lain sebagainya. Karena masalah kondisi bencana atau kondisi musibah seperti ini kan masalah hati dan juga masalah perasaan, masalah empati terhadap masyarakat yang memang menjadi korban itu. Kemudian yang terakhir Ketua, saya mau bertanya. Jadi pemirsa Dialektika Channel, Pak Rum ini selaku Ketua DPRD, beliau juga adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Buru. Saya membaca hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 yang lalu di Desa Sawah yang memiliki 6 TPS. Itu partai pemenang pertama adalah Partai Golkar. Dan setelah saya menghitung, itu Desa Sawah itu memberikan sumbangsi kemenangan untuk Partai Golkar sebanyak 37%. Sebagaimana tadi saya tanyakan kepada warga, dan tak ada satupun dari anggota DPR dari Dapil 1 termasuk anggota DPR yang berasal dari Partai Golkar. Apa sikap Pak Ketua selaku Ketua Partai Golkar? Ya, sebagai Ketua Partai kan memberikan arahan kepada rekan-rekan di fraksi untuk harus turun itu kan itu arahan yang memang dirasa normatif di dalam setiap partai, apalagi saya sebagai ketua DPD partai. Karena bagaimana tagline Partai Golkar itu adalah suara Golkar itu sebagian adalah suara rakyat. Kan suara rakyat adalah suara Golkar kan gitu. Sehingga tagline ini harus melekat pada masyarakat. Dan begitu. Bagaimana partai bisa besar itu harus dekat dengan rakyat. Dengan dekatlah dengan rakyat, maka partai ada rasa empati terhadap si figur itu atau si partai itu sendiri, yang si figur itu yang melekat pada partai tertentu. Contohnya macam seperti Partai Golkar dan sebagainya. Mungkin yang terakhir, closing statement dari Ketua masih berkaitan dengan problem banjir. Apa yang ingin disampaikan kepada para petani dan kepada masyarakat khususnya Kabupaten ini? Iya, kepada para petani yang menjadi korban atas meluapnya air dan mengakibatkannya lahan kebun semua tergenang, bahwa ini adalah
musibah dan bencana alam yang memang tidak diduga-duga oleh kita, baik itu oleh pemerintah daerah maupun kita di DPRD, sehingga menganggaplah bahwa ini adalah satu musibah dan satu bencana alam yang ini, sehingga tetap harus bagi para petani tetap harus bersabar sambil kita mencari solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Artinya pemerintah tetap memberikan perhatian penuh dan serius kepada petani korban banjir. Tidak. Pemerintah daerah tidak harus bertinggal diam diri. Dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD. Saya sebagai ketua DPRD tetap harus on time, memantau dan mengawasi masalah-masalah ini. Contoh kasusnya masalah korban airnya meluap yang menggenang kebun petani. Pemerintah daerah dalam hal ini dan DPRD tidak menutup mata dan berdiam diri melihat kondisi-kondisi yang seperti ini. Sehingga bagi saya, karena ini bukan saja yang dialami oleh masyarakat desa sawah, ada beberapa kasus juga dengan kondisi curah hujan yang begitu kuat seperti sekarang. Contohnya ada di desa Waipure, di kecamatan Waplau dan kecamatan Fenolesela itu talut pantai itu juga rusak, dan air laut juga masuk dalam pemukiman warga di Waihotong juga ada. Sehingga ini juga menjadi satu perhatian bagi kita, pemerintah daerah dan DPRD, untuk juga bisa melihat kondisi-kondisi itu, kan begitu. Karena tanggung jawab kita adalah 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Sehingga ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini sudah musibah yang akhir-akhir ini menerpa dan menimpa kita, khususnya masyarakat yang ada di desa-desa, warga yang ada di desa-desa. Sehingga menjadi perhatian penting untuk kita mencurahkan pikiran kita, mencurahkan tenaga kita untuk bisa bersama-sama mengurangi beban-beban itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itulah bincang-bincang saya tadi, para pemirsa Dialektika Channel, dengan Ketua DPRD Kabupaten Buru yang juga adalah Ketua Partai Golkar. Saya ingin mengutip sebuah kata bijak bahwa setiap musibah yang terjadi kepada setiap manusia, janganlah kita tenggelam dalam musibah itu, tetapi kita tetap fokus dan mencari jalan keluar agar musibah itu bisa cepat terselesaikan. Para pemirsa Dialektika Channel, semoga dialog ini menjadi jalan baru, semoga menjadi solusi kepada para petani, karena begitu cepat Ketua DPRD langsung merespon dan turun ke lapangan dan memberikan solusi-solusi konkret, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak dinas teknis untuk melakukan normalisasi air, terutama yang terjadi pada banjir beberapa minggu yang lalu. Pemirsa Dialektika Channel, itulah dialog saya. Saya Fakhrudin Ali Fahmi undur diri, dan kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Siap, sama-sama. Kami sangat bersyukur kepada Ketua DPRD Kabupaten bersama pemerintah daerah yang telah melihat peduli terhadap masyarakat teristimewa pada Kecamatan Binyari dan lebih khusus lagi pada desa sawah. Inilah yang merupakan salah satu figur yang terbaik. Sehingga mudah-mudahan apa yang Pak Ketua berbuat bisa dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.